Cuak. Aku bisa itu mana 5, 7, 8, 9, 10. Semuanya. Kok pada nggak semangat sih kak? Ya nih, semangat nih. Kita ulang sekali lagi sampai kalian semua semangat ya. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Berarti makannya enak kak. Iya. Nah, di Paskah hari ini kayaknya ada yang beda sih. Beda. Apa itu yang beda kak? Ini loh, kali ini Paskahnya kita bareng sama ayah kami, Eyang Putri. Iya, jadi tambah rame nggak sih? Nah, kalau gitu kita sama-sama sapa Eyang Putri yuk. Harus semangat dong namanya. Namanya aku mau ditonton nih, nanti kalian ikutin. Halo Eyang, halo Putri. Nah, sekarang giliran kalian ya, harus semangat nih. Yuk, bareng-bareng 1, 2, 3. Gak semangat nih, ulanglah sampai semangat terus. Kalau gak semangat, kita ulang sampai pulang. Aku ikut ya. 1, 2, 3. Nah, untuk kita masuk ke persahabatan ini, kita akan menyanyikan lagu yang berkata Anak Allah Yesus namanya. Untuk itu, kita semua bagi berdiri yuk biar nyanyinya tambah semangat. Kan
teman-teman, kalian di sini semuanya udah pada kenal kita berdua belum? Ada yang kenal nggak? Gak kenal kan? Nah, kita kenalan dulu mulai dari aku ya. Hai semuanya, shalom. Kenalin, aku Kak Jasi dari kelas remaja. Hai semuanya, shalom. Aku Nujwa dari kelas remaja. Salam kenal semuanya. Nah, sebagai pembukaan ibadah kita, marilah kita semua bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Widi. Yuk semuanya kita panggil Bapak Widi. Kita hitung ya. Yuk, 1, 2, 3. Loh, kok lupa? Kurang keras berarti. Yuk kita ulangi sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Cuma gini doang. Sebelum datang nih. Kurang keras sekali lagi ya. Baca semangat, teriak juga nggak apa-apa. Ya. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang Kakak dan Putih. Yang sudah nanti angkat tangan. Yang bersemangat silakan angkat tangan. Oke. Ya, hari ini kita bersukacita kita mengadakan perayaan Paskah. Tidak hanya anak dan remaja tetapi bersama yang Kakak, yang Putri dan siapa saja. Ya, supaya acara kita ini nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ayo kita berdoa dulu. Ya, sikapnya yang baik supaya kita bisa berdoa dengan tenang. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi dan memberkati kami. Siang ini kami anak-anak-Mu, remaja milik Tuhan yang berhimpun di GKJW Jemaat Kepanjen, kami sedang bersukacita merayakan Paskah pada tahun ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan juga membimbing kami sehingga setiap acara yang akan kami alami bisa berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur sebab kami merayakan Paskah tidak hanya dengan teman-teman kami, tetapi juga dengan kakek dan nenek kami. Tuhan, kiranya suasana gembira ini bisa terus menjadi semangat ketika kami menjalani hidup, baik di gereja ini, di rumah dan juga di sekolah. Kami mendoakan juga untuk teman-teman kami yang menjadi panitia pelaksana yang terlibat memimpin kami dalam acara, kiranya Tuhan juga mengasihi mereka. Kami serahkan acara perayaan Paskah di tahun ini hanya di dalam nama dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penyerta hidup kami. Amin. Selamat merayakan Paskah teman-teman. Tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan dilanjutkan pelajarannya. Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman, karena udah dibantu doa pembuka, kita ucapin terima kasih bareng-bareng ya buat Pak Pendeta. Ayo kita ucapin 1, 2, 3. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, karena pasti ada temanya dong. Kalian semua yang ada di sini udah pada tahu temanya belum? Nah ini teman-teman ada yang tahu nggak temanya? Tadi udah pada tahu belum kan? Nggak tahu? Kalau gitu aku kasih tahu ya. Tema Paskah kita kali ini adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Nah, kalau udah pada tahu, kita semua baca bareng-bareng ya. Yuk, aku hitung nih. 1, 2, 3. Hidup sebagai alat kebenaran.
Dimulai dari Eyang Kandung Rais. Itu Eyang Kandung Rais, kami persilakan. Terima kasih anak-anakku, cucu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Salam. Saya akan cerita tentang kesaksian bahwa saya asli dari Jombang. Tetangganya Pak Widi, tapi jarak kurang lebih 20 kilo. Pak Widi Mojowarno, saya di Kecamatan Kabuh, Jombang. Dari jauh. Kami mulai bahwa pada tahun 1962, lama sekali, saya pernah sekolah di Mojowarno, sekolah SPMA swasta milik jemaat Mojowarno. Pada waktu itu saya berteman dengan Pak Jarwo. Siapa Pak Jarwo? Pak Jarwo adalah ayah dari Bu Nini, istrinya Pak Pendeta Agus Puji. Saya pada waktu itu agama Islam, bahwa Jombang itu terkenal agama Islam. Pada suatu waktu saya diajak oleh Pak Jarwo sebagai tamu untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu di Jemaat Mojowarno dengan bahasa Jawa. Terus pada sekolah SMA itu saya tidak berlanjut, putus. Karena apa? Tiap-tiap sekolah swasta SMA pada zaman itu, kalau sekolah swasta itu tidak ada yang lulus, paling banyak itu hanya 1 orang. Saya berpikir, wah, kalau saya tidak pandai, nggak mungkin saya bisa. Akhirnya saya diajak teman pergi ke daerah timur, Bondowoso, pada tahun 1964. Di sana saya sebagai pekerja lepas dari kebun pertanian di Bondowoso. Terus saya mengikuti yaitu sekolah mantri pertanian di Bondowoso. Tiap-tiap kabupaten itu hanya 1 orang. Jadi jumlah Jawa Timur itu diwakili 1 orang. Lamanya 1 tahun. Setelah lulus, saya diangkat menjadi pegawai negeri langsung itu sebagai mantri kecamatan. Sebagai mantri kecamatan itu, saya mempunyai atasan yang bernama Pak Darso. Pak Darso itu adalah pegawai pertanian, yang mana dia adalah majelis jemaat Bondowoso. Saya sering bertemu, tukar pikiran. Dia orang sederhana, ekonominya juga sederhana, mempunyai anak 4. Anak 4 tersebut sangat taat kepada orang tua, dan mereka itu berhasil dengan
semua bisa bekerja dengan baik. Saya berpendapat, kapan yo aku bisa seperti orang ini, disegani orang-orang karena baiknya, di dalam jemaat mereka baik, di dalam masyarakat baik. Berjalannya waktu, saya umur 25 tahun pergi ke orang tua, Pak, saya ingin menjadi orang Kristen. Kebetulan bapak saya itu sakit di Jombang. Pada waktu itu sakit itu dibawa ke rumah sakit Mojowarno. Di sana dilayani sampai 1 minggu. Bapak sudah sembuh itu tidak mau pulang, minta diperpanjang, padahal sudah sembuh. Kenapa? Mereka dilayani oleh perawat-perawat dan dokter sangat baik. Jadi karena sangat sembulan. Setelah pulang, saya dijodohkan dengan Luti. Tapi ini yang dijodohkan orang tua. Saya di Bondowoso, istri saya di Jombang. Jadi tidak pacaran. Kalau ketemu itu hanya mengantarkan kopi juga. Tidak seperti anak-anak sekarang, bukan kesana kemari. Itulah kejadian saya dijodohkan orang tua. Dijodohkan orang tua tersebut setelah saya dibaptis di Bondowoso, hanya membawa surat baptis, dikawinkan oleh Bapak Pendeta Kawahyo yang dulu di GKJW Gadang. Pak Kawahyo itu yang mengawinkan saya. Jadi mengawinkan di rumah tanpa baptis, tanpa sidi, langsung dikawinkan. Karena melihat situasi pada waktu itu, gestor sudah 5 tahun, tidak boleh rame-rame. Saking senangnya orang tua sama orang tua, saya di Ruwono nanggap wayang 1 malam, nanggap uduk 1 malam. Wah, setelah 1 minggu saya pulang ke Bondowoso dengan istri. Makanya jauh orang tua sudah bekerja di inventaris sepeda anyar. Kalau ngajar ke Pasir Putih, situ Bondo, atau ke Jember, enak waktu itu. Jadi Bapak Ibu, kawin 1 minggu itu saya dengan punya saya ya sidik, ya baptis, itu ya pemberkatan di Bondowoso. Itu sejarah kita dari Islam masuk Kristen. Suka duka kami layani, kami ikuti. Sampai sekarang di dalam mengarungi rumah tangga mesti ada baik, ada tidaknya. Tapi kami hadapi dengan tabrak. Sampai sekarang ini, kalau tidak salah saya pernikahan itu sudah 54 tahun. 54 tahun, sedangkan umur saya 77 tahun, umurnya saya umur 72 tahun. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek
cucu saya 8. Jadi itulah suka duka dalam kehidupan saya mengikuti Tuhan Yesus sampai sekarang. Demikian, terima kasih. Nah, terima kasih ya Eyang Radis telah menceritakan sedikit perjalanan hidupnya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa kok kita itu di sini mendengarkan kesaksian iman dari Eyang Radis? Nah, teman-teman ini ada yang tahu nggak? Ketika nah, kita itu mendengarkan kesaksian dari Eyang Radis agar nantinya kita dari kecil sampai nanti menjadi eyang-eyang, kita bisa masih percaya kepada Tuhan. Iman kita juga bisa tambah kuat sehingga kita selalu percaya kepada Tuhan. Untuk menyambut kesaksian dari Eyang Radis, kita nyanyikan sekali lagi kasih Allah sungguh telah terbukti. Selamat siang. Salam. Apa kalau panggil apa ini? Para adiuswa, teman sahabat keluarga begitu ya, yang terkasih. Kemudian kami juga salam sayang kepada anak cucu kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kami juga akan bersaksi. Kira-kira masih mau mendengarkan? Berapa jam? Ya, anak-anak, siapa yang berdiri di sini? Sudah kenal semua? Loh, tadi disebutkan. Siapa namanya? Sampai ganti ini. Ayo, ini ibunya siapa? Ayo. Ibunya siapa? Ya, putihnya siapa ini? Ya, sudah kenal semua ya? Ya, tadi Eyang Kakung sudah menyampaikan riwayatnya. Kami juga boleh menyampaikan sama juga riwayatnya. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami bukan Kristen dari kecil. Kalau kesaksian itu kan pasti kita sampaikan yang sebenarnya, ya. Jadi waktu itu kenapa kok saya juga menjadi murid
Kristus. Mulai SMP itu saya pendiam, anaknya pendiam, pemalu, gak punya teman, hanya mengamati saja. Ketika hari Jumat itu ada teman-teman yang Nasrani, itu ada pelajaran sendiri. Yang saya lihat waktu itu, ada Kristen, ada cewek cowok, itu rapi-rapi. Apa itu koyok sing diarani anaknya piali gitu loh ya. Jadi dandanannya rapi, tidak seperti yang lain. Saya itu batin, ya santun, jalannya juga santun, nggak kurangan begitu. Nah ini saya cuma batin saja. Betapa senangnya menjadi anak Tuhan, tapi nggak pernah muni itu ya, nggak pernah muni. Kemudian sudah berlalu, hanya saya batin saja. Kemudian saya masuk SPG itu tidak ada anak Kristen, jadi biasa-biasa saja, jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Kemudian ternyata batin saya waktu SMP tadi itu dijawab oleh Tuhan ketika saya lulus SPG umur 19. Kenapa umur 19 lulus? Karena waktu itu ditambah setengah tahun, mestinya 18. Saya mohon maaf anak-anak, termasuk anak yang pinter loh ya. Ya, nggak pamer, nggak sombong ya. Ini untuk memotivasi anak-anak. Jadi nggak pernah Bu Sugi itu tidak naik kelas, selalu naik. Ya, jadi selalu naik. Jadi anak-anak juga begitu harapannya ya. Jangan sampai malas-malas belajar, harus rajin belajar. Nah, kemudian anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu, kami tidak membayangkan ketika lulus langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Tahun 19, umur 19 maksudnya tahun 79. Setelah itu mestinya itu diletakkan di SD 1 Jatibui. Ternyata karena kami secara pribadi tidak punya kerabat untuk yang dulu juga masih ada koneksi-koneksi. Karena saya tidak punya koneksi, itu dibuang ke Peniwen. Nah, di Peniwen ternyata di sana ketemu mayoritas umat Kristen. Di sanalah Bapak Ibu dijawab apa yang kami batin waktu SMP itu. Ternyata di sana ketemu orang-orang baik. Setelah itu, setelah menjadi pegawai negeri, kami kemudian kenal dengan bapaknya Mas Yunus. Ya, jadi tahun 1980 kami dijawab oleh Tuhan, dibaptis dan juga di CD. Ya, angkat CD begitu ya. Kemudian saya berada di Peniwen itu kurang lebih 20 tahun. Mohon maaf ya, saya juga harus menceritakan tahun 2000 umur usia saya 40 itu diangkat menjadi kepala sekolah di SD Ngadirejo 3. Nah, Bapak Ibu, apa yang ada di sana itu ada rumor Bapak Ibu, kepala sekolah yang Kristen, kok jangan-jangan kita dikristenkan gitu, jangan-jangan dikristenkan. Kami tidak pernah membahas tentang agama kami secara pribadi, tetapi kami menunjukkan bahwa kami adalah tidak seperti dikira orang banyak. Di SD yang tempat saya diangkat kepala sekolah pertama, kami membuat musola. Kami membuat musola itu besarnya 1 kelas. Sampai sekarang masih dipakai untuk kegiatan masyarakat sekitarnya. Jadi kami buktikan bahwa kami tidak mengkristenkan
seorang diri. Harus kuat, harus tidak berubah keyakinan saya secara pribadi. Jadi tidak berubah. Kemudian tahun 2009. Jadi sekali lagi di SD itu yang Kristen hanya saya saja. Tetapi waktu itu 9 tahun di SD pertama yang kami diangkat kepala sekolah, itu saya secara pribadi selaku kepala sekolah itu selalu mendahului mencari hari-hari besar agama Islam. Saya panggil guru agama Islam. Sebelum dia menyampaikan, saya menyampaikan dulu. Nah, itulah kami buktikan. Apa tantangannya? Banyak juga. Nah, setelah itu tahun 2009 saya diangkat menjadi pengawas sekolah di Sumber Pucuk. Satu kantor juga hanya saya saja. Kalau kemana-mana, maaf ya, kan pakai apa itu? Pakai apa? Iya, saya sendiri ya enggak masalah. Untung ada beberapa yang tidak pakai, yaitu bapak-bapak. Untung aku ada kancani. Tapi saya tidak gentar, kemanapun, ya itu pasti ada bisik-bisik dan lain sebagainya. Sudahlah, yang penting saya percaya, saya mengimani, saya anak Tuhan, ditanam dimanapun kami harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Ya, kemudian berikutnya maaf ya, tahun 2010 saya yang diangkat jadi pengawas. Sebelumnya 1 tahun itu dijadikan kom, itu juga sama. Jadi setelah itu saya dibuang ya, dimutasi dipakai saji, sama. Satu kantor juga sendiri. Saya juga tidak tahu. Yang penting kita tetap mengimani, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga saya secara pribadi. Contohnya saja, kenapa kok tetap percaya? Ini contohnya saja anak-anak misalnya diajak temannya misalnya, ya, wis percaya itu ngikut apa enggak? Pasti mengikuti kalau percaya. Kalau enggak, gimana? Ya enggak mengikuti. Ayo dijak rono, gak percaya itu, soalnya itu ngarang gak balik wis. Percaya yang mengajak itu betul-betul baik, pasti kita percaya. Seperti kita saat ini Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, kita percaya bahwa yang mengajak kita adalah Tuhan Yesus. Percaya anak-anak? Percaya. Kalau percaya kita mengikut terus. Banyak godaan, banyak cobaan. Ya, ini kalau saya ceritakan kan yang singkat-singkat saja, nggak mungkin semuanya. Nah, Bapak Ibu, kemudian di masyarakat juga demikian. Setelah kami purna mengabdikan diri ke masyarakat. Nah, ini satu RT kebetulan juga tetap sendiri, goyah tidak, terpengaruh tidak. Apa? Makanya kalau Bapak Ibu lihat status saya kan mesti sendiri, tidak pakai kerudung. Ya, pakai tak talong kan ya. Itu kenapa? Loh, ada teman saya begini. Loh, saya capek jadi gawe loh. Nah, kita kan berarti nggak bersaksi bahwa yang beda itu adalah anak Allah. Jadi nggak masalah. Kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita, jangan goyah walaupun ada badai gelombang yang menghantam kita. Nah, itu kalau di masyarakat, contohnya di gereja, apa ada yang mengganggu, menggoncang? Ada. Kalau kita digoncang, digoyang oleh teman gereja misalnya, lek nggak betah, gimana? Ngalih toh, betul nggak? Allah aku gak aku mekoris
Tuhan tetap pegang, tetap jaga. Makanya dimanapun kita berada, kita harapannya bertutur kata, bertindak, berbuat itu yang baik-baik saja. Ya, itu akan mencerminkan umat Kristen. Ya, anak-anakku, mungkin di sekolah, di SD, SMP, SMA hanya sedikit teman kalian. Tapi jangan khawatir, jangan getar. Tetap teman yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Itu teman yang paling kita percaya. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Itu. Jadi sampai saat ini kita masih diuji. Jangan berhenti. Tetap gandolan Gusti. Tetap gandolan Gusti. Ya, dimanapun berada, baik yang sekolah maupun yang bekerja. Jadi jangan sampai punya pikiran terpinggirkan karena mengikut Kristus. Misalnya saja kita buat status di WA. Kenapa enggak nggak mau mencantumkan salib? Ampun di wajahku aja kan? Ya, dan kita tetap ya. Tetapi paling tidak kita juga punya aturan, nggak brutal, nggak semena-mena, nggak sembarangan. Jadi ini khusus anak-anakku, saya pesan jangan khawatir, jangan takut, kalian tidak sendiri. Tetapi tetap dijaga, ya, tetap dijaga. Lek murid Gusti itu seperti ini, begitu ya. Kita harus beda dengan yang lain. Bedanya adalah beda yang lebih baik, gitu ya. Jadi sekali lagi walaupun sudah tua, tetap arus gelombang itu pasti ada. Oleh sebab itu, sebagai penutup kami ingin mengajak penyanyi NKB 188. Ya Tuhanku, itu ya. Itu isinya pesan ya, seperti yang kami sampaikan, jangan sampai goyah ya. Ya langkahku diatur oleh Tuhan dan tanah kasih-Nya memimpinku di tengah-tengah hidup yang menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh.
diangkatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah tanpa surga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menarik banget ya tadi berjalan dengan yang ada semua. Terima kasih ya Putri buat simak-simaknya. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Teman-teman bantu aku untuk panggil Kak Dian ya. Yuk kita bantu sama-sama. 1, 2, 3. Kak Dian. Oh, kalian tak mau ya? Teman-teman kita panggil lagi ya. 1, 2, 3. Kak Dian. Masih nggak kelihatan. Sekali lagi harus semangat, harus keras ya. Yuk 1, 2, 3. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ini nggak ada suaranya, selamat siang. Oke, sudah siap banget teman-teman belum? Aduh, belum lagi. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siang. Oh iya. Udah akhirnya belum disapa. Udah akhirnya marah-marah. Ya. Yuk. Oke, mau menyapa dulu, aku putihnya protes. Jadi kalian nyapa dulu aku putihnya ya. Selamat siang aku putih. Selamat siang. Oke teman-teman, aku putih semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada yang mau mimpin doa nggak di sini? Jualan. Ada yang mau mimpin doa? Kalian mau bantu mimpin doa enggak? Atau Kak Dian aja? Mau? Mau? Mau mimpin doa? Halo? Tunjuknya diri sendiri. Mau enggak? Mau? Sini? Sini? Oh enggak mau? Ya sudah, Kak Dian aja ya yang mimpin doa ya. Oke, kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yuk, gimana sih yang baik ketika berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih karena Tuhan menyediakan kesehatan bagi kami semua. Tuhan menyediakan kekuatan bagi kami semua. Dan pagi hari ini, siang hari ini, kami anak-anak Tuhan mau belajar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada yang tahu nggak? Kita hari ini mau baca firman Tuhan dari mana? Dari apa? Roma 6 ayat 13. Ada yang mau bantu Kak Dian untuk baca nggak ya? Ada yang mau bantu baca? Di sini. Mau? Sini. Sini. Isi bantu kita semua untuk baca ya. Dari mana tadi bacaannya? Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kalimat, tapi yang telah dikirim kepada Allah sebagai orang yang belum mati. Tetapi yang sekarang hidup dan Allah kepada Allah
memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Kalau nggak bawa Alkitab buku, nggak apa-apa, pakai Alkitab HP. Mari kita perhatikan. Soalnya Kak Dian tahu kalian pasti bawanya Alkitab HP. Mari kita melihat dari Roma pasal 6 ayat 13. Kak Dian baca lagi untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oke, yang berbahagia adalah setiap kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, kalian mau kita olahraga sebentar ya. Dan tadi kan kita duduk-duduk aja. Kalian mau coba kita simple. Kita nyanyi teman-teman tahu lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Tahu ya? Tahu ya? Tahu lagunya? Belajar ya? Kita belajar lagunya. Seberapa kira-kira? Go. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi tunggu dulu, lagunya ada syaratnya. Ketika ada kata haleluya, yang berdiri adalah tugasnya yang perempuan. Jadi yang merasa perempuan aja yang berdiri. Jadi setiap ada kata haleluya, yang perempuan yang berdiri. Yang laki-laki kemana? Ya jangan pulang dong. Duduk. Yang laki-laki tetap duduk. Nanti gilirannya laki-laki adalah ketika kata puji Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik syair yang akan Mbak Dian ucapkan. Oke? Tadi haleluya siapa yang berdiri? Yang perempuan. Yang laki-laki berdiri ketika puji Tuhan. Oke, kita coba ya. Musik. Perhatikan baik-baik ya. Kita coba dulu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Lebih cepat lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Oke, sudah konsentrasi, sudah olahraga. Jadi sekarang kita waktunya dengar firman Tuhan. Oke, teman-teman. Kalian mau kira-kira kalau teman-teman
Bibirnya. Uti Nabila bilang bibir, suka bibir. Suka apa? Oke, Ocin suka rambut. Ada lagi? Mulut. 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 Kamu mulut ini apa? Waktu makan. Kalau ngaca makan atau minum? Minum. Suka mulutnya. Ada lagi mungkin yang suka? Oh, betis. Uti Sugima suka betisnya. Tahu betis enggak? Betis yang mana? Betis. Ada yang bagian tubuh favoritnya apa? Otot. Oh ya, os. Mana sih os? Os. Mana ototnya os? Belum ada. Iya. Teman-teman, ada yang bisa tebak nggak? Hal dari tubuhnya Mbak Dian yang paling Mbak Dian suka yang mana? Ada yang bisa tebak? Salah. Apa? Iya, betul. Mbak Dian paling suka anggota tubuhnya Mbak Dian adalah gigi. Jadi Mbak Dian paling suka giginya Mbak Dian. Nah, apakah kemudian kalau kita suka sama mata kita, terus kemudian telinga kita tidak kita rawat? Tidak dong. Walaupun kita suka hidung kita, pasti mata kita juga akan kita rawat. Kalau kita suka bibir kita, pasti pipi kita, dagu kita, wajah kita yang lain juga kita rawat. Nah, teman-teman, hari ini kita mau merayakan Paskah. Kita melihat narasi gimana sih Paskah bisa memberikan kita keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi teman-teman kita membaca dari Roma pasal 6 ayat 13, itu disebutkan ada banyak sekali anggota tubuh dan jangan diserahkan kepada kelaliman. Ada yang tahu kelaliman itu apa? Kelaliman, ada yang pernah dengar kelaliman itu apa? Kok bahasanya susah banget ya Mbak Dian? Kelaliman itu apa sih? Kelaliman itu adalah sesuatu hal yang tidak. Nah, kita mau belajar dari teman-teman ingat nggak kisahnya perempuan-perempuan yang pergi ke kuburannya Tuhan Yesus? Ya, siapa? Maria. Siapa lagi? Maria. Siapa lagi? Siapa? Oh iya, siapa lagi yang pergi ke kuburannya Tuhan Yesus? Maria. Salome. Siapa lagi? Siapa yang pergi ke kuburannya Tuhan Yesus pagi-pagi benar? Kamu? Malaikat? Siapa perempuan-perempuan yang pergi ke kuburannya Tuhan Yesus? Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome. Teman-teman, coba kita reka adegan ya. Suasana kuburan itu seperti apa sih? Jadi kira-kira suara kuburan itu seperti apa? Di kuburan itu hening. Kuburan itu hening, pagi-pagi betul, sepi, masih gelap. Di sini teman-teman ada yang takut gelap nggak? Ada yang takut gelap? Ada yang takut gelap? Kalian ada takut apa sih? Kalian takut apa kira-kira? Takut gondrongwo. Loh, iya betul, takut Tuhan Yesus. Takut gondrongwo. Apa lagi? Takut lampu mati. Takut diculik. Oh, ada yang takut gelap? Oh enggak takut gelap. Terus takut apa? Takut ketinggian. Ada yang takut ketinggian? Takut. Takut ketinggian. Ada yang takut
nggak bisa jawab misalnya. Teman-teman takut apa? Remaja biasanya. Takut kehabisan uang, sama. Takut kehabisan uang, takut apa lagi? Takut apa lagi? Kalian takut bicara di depan umum nggak? Ada yang takut bicara di depan umum. Ada yang takut pelajaran matematika. Kita semua punya takut. Kita semua punya takut. Tetapi teman-teman, hari ini kita mau belajar bahwa semangat Paskah itu adalah semangat untuk berani, termasuk adalah berani berbuat baik, berani bersikap jujur, berani berkata yang sebenarnya. Nah, kita semua pasti pernah lewat lampu lalu lintas ya. Ada yang tahu lampu lalu lintas itu warnanya apa aja? Hijau, kuning sama merah. Oke, sekarang kita mau jadi kendaraan sebentar. Kita mau cosplay jadi kendaraan sebentar. Kita mau cosplay jadi motor. Kalau hijau itu artinya apa? Jalan. Jalan itu artinya boleh dilakukan. Sedangkan yang merah itu artinya apa? Kalau lalu lintas merah tandanya apa? Berhenti. Berhenti artinya tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang ada yang mau pegang dua lampu lalu lintas ini? Siapa ya? Oke, satu-satu. Kamu maju sini. Kamu pegang yang hijau ya. Ada ke sana. Oke, sini. Kamu pegang yang merah. Sini, pegang yang merah. Ada ke sana. Enggak jadi. Enggak jadi aku. Siapa yang sini? Oke. Kita mau belajar berhenti atau jalan. Nah, yang merah artinya berhenti. Berhenti itu artinya tindakan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan yang hijau artinya jalan, yang artinya tindakan yang boleh dilakukan. Nah, sekarang Mbak Dian akan sebutkan tindakan-tindakan mana yang kira-kira boleh atau tidak boleh dilakukan terkait dengan keberanian kita. Ya, kalau boleh dilakukan, kita bilangnya apa, warna apa? Hijau. Berarti kalau hijau, kamu angkat tangan. Kalau tidak boleh dilakukan, kita akan bilang warna merah. Berarti kamu angkat tangan merah. Oke, kita coba ya. Kira-kira tindakan apa aja yang boleh hijau dan yang tidak boleh merah? Teman-teman kompak ya, jawab ya. Nomor 1. Berkata yang sebenarnya, merah atau hijau? Merah atau hijau? Hijau. Oke, berarti boleh jalan. Oke. Yang kedua. Maaf. Oke, yang kedua, menepati janji, hijau atau merah? Hijau mana lampu hijau? Hijau mana lampu hijau? Hijau mana lampu hijau? Oke. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan, merah atau hijau? Hijau. Oke. Yang keempat, berkata yang tidak sesuai, merah atau hijau? Hijau. Merah. Oke. Contohnya berapa tadi? 5. Mencuri barang orang lain, merah atau hijau? Merah.
Oke, selanjutnya mengembalikan barang yang bukan haknya. Merah atau hijau? Merah atau hijau? Merah atau hijau? Merah. Hijau. Oke. Mencontek, merah atau hijau? Hah? Hijau. Wah, ini kakaknya ini. Merah atau hijau mencontek? Merah atau hijau mencontek? Merah. Oke, selanjutnya bertanggung jawab, merah atau hijau? Hijau. Yang selanjutnya menuduh temannya, merah atau hijau? Merah. Dan yang terakhir, berani menyampaikan pendapat, merah atau hijau? Merah atau hijau? Hijau. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Lupa Mbak Dian. Ivana sama Yuriko. Terima kasih Ivana, terima kasih Yuriko. Sudah jadi lampu-lampu lintas. Tepuk tangan untuk Ivana dan Yuriko. Ya, teman-teman, kita belajar pada siang hari ini. Ada rambu-rambu, ada warna merah yang artinya tidak boleh kita lakukan, dan ada hijau boleh kita lakukan. Dari warna 13 ini yang tidak boleh dilakukan adalah kita hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak contohnya, mencontoh tadi, kemudian berkata di mulut. Dan apalagi tadi yang tidak boleh kita lakukan, tidak bertanggung jawab, menuduh teman. Ya, itu hal-hal yang sering mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sekolah, mungkin di rumah. Tetapi kita diajak, kita bisa pakai lampu lalu lintas merah dan hijau itu di dalam kepala kita. Oh, aku itu dipilih sama Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Mana yang hijau, mana yang merah, kita semua harus paham. Yang menjadi alat kebenarannya bisa kita lakukan dari hal-hal yang sederhana. Dari kita tidak mencontek, kita bersikap jujur, kita mengakui kesalahan, dan masih banyak hal sederhana lainnya. Tuhan memberkati setiap kita. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Yuk, gimana dari si berdoa yang baik? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan pengajaran kepada kami tentang bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan berupa Paskah yang memberikan kami keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Sekalipun mungkin Tuhan di sekitar kami, teman-teman kami melakukan hal-hal yang tidak baik, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi kami mau belajar untuk berani menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi alat-alat kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat kami bersekolah, saat kami ada di keluarga, saat kami bergaul bersama teman-teman kami. Tolong bukan kami, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Mbak Dian silakan kembali ke MC kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Dian telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Kak Dian dapat menjadi jalan
Tuhan dengan berkat kesehatan dan berkat rezeki yang datangnya dari Tuhan. Demikian doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Kak Nathan. Nah, setelah kita memberikan persembahan, marilah kita berdoa sapaan. Doa sapaan akan dipimpin oleh Eyang Kakung Tomo. Yang kedua kita silakan. Ya, Bapak Ibu, mari kita mengucap itu, kita masuk di dalam rangkaian acara yaitu doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala. Adik-adik, ya, jangan bergurau, kita menundukkan kepala kalau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala pelayanan Tuhan, atas segala pelayanan kami. Kiranya di dalam kami menyambut Paskah tahun 2024 ini yang dilakukan oleh anak-anak kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa khusus juga untuk anak-anak kami, cucu kami yang sekarang masih di bangku sekolah. Kiranya apa yang mereka lakukan melalui studinya, belajarnya, kiranya setiap hari Tuhan mendampingi dan mengurapi, bahkan mencapaikan cita-cita anak kami. Dan dukung segala apa yang dilakukan, belajar mereka yang dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan memberkati dan Tuhan memberi kecerdasan dan kepandaian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari anak kami. Kiranya juga kekuatan di dalam tiap hari, tiap saat membimbing mereka. Kiranya damai dan sejahtera ada di dalam keluarga dari orang tua anak-anak kami. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk yang Kun, yang Uti, yang sekarang juga ikut mendampingi, meramaikan di dalam perayaan Paskah ini. Kiranya juga Tuhan berkati, berkat yang melimpah, memberi kekuatan, kesehatan, semangat di dalam kami membimbing juga cucu dan anak kami ini. Terima kasih Tuhan. Ntar nanti kami akan masih berlanjut dengan acara. Kiranya Tuhan selalu membimbingnya. Terima kasih. Kami juga untuk panitia yang menyelenggarakan Paskah anak ini. Kiranya juga Tuhan berkati. Bila ada kekurangan di dalam kami menyambut Paskah ini yang dilakukan oleh anak kami, Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang marilah kita semua berdiri dan menyanyikan lagu seperti yang tahu. Semuanya berdiri.
kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KPAN yaitu Bu Ning. Untuk Bu Ning kami persilakan. Shalom. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Kok dan Mbak Umi. Selamat siang adik-adik semua. Gimana hari ini? Apakah ada sukacita? Kami dari Komisi Anak dan Remaja mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta, sekarang sudah lagi ke tahun. Terima kasih pada Pak Pendeta. Yang kedua, terima kasih pada Mbak Dian yang sudah memberikan firman buat kita semua pada siang hari ini. Terus terima kasih juga kepada Mbak Kok dan Mbak Huni yang telah setia mendampingi adik-adik hingga siang. Biasanya sudah capek. Tadi sudah ada yang mundur, tetapi puji Tuhan masih banyak yang setia mendampingi adik-adik semua. Terus terima kasih buat panitia yang sudah menyelenggarakan acara Pasca pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua tokoh juga yang telah mendampingi adik-adiknya. Kemudian terima kasih untuk orang tua yang sudah mendorong anak-anaknya punya untuk ikut hadir dalam ibadah perayaan Pasca pada hari ini. Dan terima kasih juga pada adik-adik yang masih ada yang lari-lari tetapi masih banyak yang duduk. Nah, semoga harapan kami Pasca tahun ini memberikan damai dan sukacita buat kita semuanya. Terima kasih untuk kita semua. Puji Tuhan dan shalom. Selamat siang. Terima kasih. Nah, sekarang kita semua bangkit berdiri lagi karena kita sudah berada di penghujung acara. Tapi setelah ini jangan langsung pada pulang ya, karena di sini kita masih ada game. Gamenya kita sama undian makan nih. Sekarang kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan tayangan Yesus Rakyat. Boleh bangkit berdiri ya.
semuanya. Terima kasih. Akhirnya acara Paskah kita terlaksana hari ini. Yeay, puji Tuhan. Ya, acara selanjutnya kita akan melakukan kegiatan satu games, yaitu Egg Hunter. Ada yang tahu Egg Hunter? Gak tahu. Egg Hunter. Egg itu apa? Tahu? Dok. Oh, Hunter mencari. Jadi gamenya adalah mencari telur. Tapi teknisnya ya bisa didengarkan. Yang dicari adalah kertas. Seperti ini. Yang dicari adalah kertas gulungan seperti ini. Tapi di dalamnya ada gambar, yaitu bisa gambar. Sebentar ya, harus buka ya. Yang satu adalah gambar. Bisa terlihat? Ya, terlihat. Ini adalah zone. Ini adalah zone. Dan yang satu adalah gambar telur. Nah, nanti di area sekitar gereja kita akan terpasang gulungan-gulungan seperti ini. Ya, nanti boleh mencari-cari bersama-sama anak-anak dan juga kamu yang putri. Dan nantinya kita akan kelompokkan menjadi 5. Kita akan kelompokkan menjadi 5. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa lansia dan beberapa anak-anak. Didengarkan ya. Halo, didengarkan, diperhatikan. Nanti akan dibacakan data-data kelompoknya oleh Bu Iin. Oke, jadi pasang telinganya, harus tahu kalian ada di kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5, karena hanya ada 5 kelompok. Setelah keluar dari gedung gereja ini, kita akan bersama-sama mencari telur ini bersama eyang kamu dan putri kita ya. Jadi jangan berebut. Anak-anak yang di sini tunggu di dalam supaya eyang kamu dan putri kita keluar lebih dulu, baru disusul anak-anak keluar dari gedung gereja ini. Lalu pencarian telur akan diinstruksikan oleh Kak Vira. Ya, nanti akan dihitung bersama-sama 1, 2, 3, lalu bersama-sama mencari telur. Oke? Dan sekarang kita coba pasang telinganya. Didengarkan. Siapa aja yang kelompok 1, siapa aja yang kelompok 2, siapa aja yang kelompok 3, 4, dan 5. Silakan Ibu Iin. Anak-anak, coba didengarkan, mulutnya dikunci, nggak ada yang ngomong, ya. Kelompok ini bukan berarti kalian mencari telurnya berkelompok, tapi nanti yang terdaftar di kelompok 1, maka kertasnya, ya, mencari kertas, nggak usah dibuka, kalian cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang masuk ke kelompok 1, kertasnya itu dimasukkan ke baskom yang ada nomor 1. Paham? Paham ya? Yang kelompok 2 yang namanya tadi disebutkan di kelompok 2 berarti kertasnya dimasukkan ke baskom yang di nomor 2. Terakhir saja, nyari dulu yang banyak, baru kalau sudah selesai, aku tadi kelompok berapa ya? Oh, kelompok 2, berarti masukkan ke baskom yang nomor 2. Mengerti? Begitu pula untuk eyang Kato dan eyang Putri sama-sama, oke? Sebanyak-banyaknya gitu ya. Sebanyak-banyaknya ya. Jadi kelompok ini bukan untuk mencari bersama-sama, tapi untuk memasukkan kertasnya di nomor berapa. Oke, sekarang telinganya dipasang. Untuk kelompok 1, Kakung Sutomo, Uti Eti, Kakung Desi, Kakung Edi, Uti
kelompok 1. Kelompok 2, Uti Seng, Uti Sri Utami, Uti Kristina, Uti Titik Suprapti, dan Uti Rais. Kelompok 3, Bu Tati, Bu Frida, Kakung Rais, Uti Heru. Uti Heru. Kelompok 4, Bu Daniel, Bu Marce, Bu Sri Marsiwi, Bu Lilis Naini, dan Bu Sujima. Rende, cucu-cucunya. Boleh. Boleh di bawah, tapi di luar dimohon untuk berdiam dulu menunggu cucu-cucunya. Jadi nanti dihitung 1, 2, 3 baru mencari bersama-sama. Kelompok 1, Abel, Edgar, Olive, Keke, Kael, Juan, Valen, Pelangi, Eldo, Feli, Tito, Arya, Arsi. Kelompok 1, boleh ulangi. Abel, Edgar, Olive, Keke, Kael, Juan, Valen, Pelangi, Eldo, Feli, Tito. Ini ada Feli, ini ada Feli. Iya. Dia mana? Ini bukan kelompok aku. Intinya bukan kelompok aku. Bukan kelompokan. Sing do pas yang limo Kelompok 2. Kelompok 2 suaranya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke ya, tadi sudah dapat nomor masing-masing. Dihitungkan kembali kalau nomor ini bukan kerja kelompok, bukan kelompok adegan, tapi tetap permainannya individu, ya. Di keliling gereja ini tidak sama, tapi boleh di pinggir-pinggiran sini, pinggir-pinggir sana, itu juga ditempelkan buletan tadi ya, gulungan kertas. Itu bisa dicari. Nanti siapa yang dapat, itu nanti bisa ditukar di sana. Ya, Bu Desi? Oh, aman ah? Oke, aman. Tempelannya seperti ini ya, adik-adik ya. Kumpulkan. Oke, dalam hitungan ketiga boleh saling mencari. Belum deh itu. Iya guru. Kan. Apapun yang didapat, dihasilin dengan pernya. Ampun, bahagia mau ya telur. Hati-hati. Ayo. Dapat apa yuk? Aku dapat. Apa lagi ya kejutannya? Berapa? Berapa?
Nomor telu. Dimasukkan. Salame telu. Tadi ada yang diangkat dulu. Pulang di sini ya. Cepetan dipegang dulu, dipegang. Nah. Akan dicek. Baris ya. 4 Oke, yang mau mengumpulkan boleh baris. Sebentar akan dihitung sesuai dengan barisannya. Oke? Kakak-kakak, mas tolong bisa bantu? Kemepetan Mbak iki Mbak. Oh, geser ono, guys. Nah, oke. Oke, diturunkan aja, Bu. Siap. Budi. Punya sini aja, Bu. Oh, pasti tidak boleh. Oh, ini telur ya, ini telur apa sih, guys? Oke, telur. Pegang satu dulu. Oke. Oke, telur. Pegang lagi. Yuk, di bawah. Bu, dapat apa, Bu? Buka dulu, guys. Oh, dapat telur nih, Bu. Bisa kita bantu dibuka sekalian. Satu. Ya, taruh gini. Ini dibuka. Semua. Bu, sok deh. Apa? Itu kan iya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Mana soalnya? Ya wet. Song itu Bu. Dicek dulu. Belum dicek. Apa deh? Dapat telur. Kita buka lagi deh. Dapat.